Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Bersyukur karena kita sekarang berada di minggu yang terakhir bulan Januari tahun 2026. Bagaimana kabarnya? Tentu harapannya kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita menyambut hari perkenanan Tuhan. Sahabat GPIB, sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Kesha Elsa Bawole, saat ini melayani di GPIB Jemaat Sola Gracia Batu Licin, Pospelkes Aras Tamiang Bakung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ketika hari ini Tuhan izinkan kami kembali bangun dalam istirahat malam kami. Ketika kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami mau mensyukurinya lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Yang kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus semakin menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap hal yang kami dengarkan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Terheran-heranlah dan tercenganglah sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar namun melakukan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam bagian pertama kitab Habakuk diawali dengan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini lahir dari keresahan Nabi Habakuk terhadap kondisi bangsa Yehuda. Pertanyaan tersebut ditujukan secara langsung kepada Allah, dan di dalam pertanyaannya itu Habakuk menyampaikan rintihan hatinya. Habakuk menyampaikan apa yang menjadi ratapan, dan Habakuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan hatinya kepada Tuhan. Ia berseru mengenai ketidakadilan yang merajalela, kekerasan dan pertikaian yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda. Habakuk merasa bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi seruan hatinya tidak segera ditanggapi oleh Allah. Oleh karena itu, dalam pembacaan firman Tuhan ini ia berseru, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi engkau tidak mendengar.
Aku berseru kepadamu tetapi tidak ada pertolongan. Di sini menyampaikan bagaimana keresahan hati Nabi Habakuk bahwa Allah tidak segera menjawab apa yang menjadi pergumulannya. Lebih lanjut ketika kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-11, di situ menunjukkan bagaimana Allah merespon seruan Habakuk dengan menyatakan bahwa ia sedang dan akan melakukan sesuatu yang besar. Allah memerintahkan umatnya untuk melihat dan memperhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Tuhan menyatakan bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Mereka akan dipakai sebagai alat Allah untuk menegakkan keadilan dan menghukum segala kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Namun sahabat GPIB, tindakan Allah atau jawaban Allah atas pergumulan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ini justru menimbulkan kritik yang baru. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Nabi Habakuk bahwa bangsa yang jahat, bangsa yang melakukan kekerasan seharusnya tidak berkenan di hadapan Allah. Pemilihan bangsa Kasdim sebagai alat penghukuman justru menimbulkan pertanyaan yang besar bagi Nabi Habakuk. Kenapa tidak? Karena bagi Nabi Habakuk, orang yang Tuhan pilih untuk melaksanakan kehendaknya adalah bukan orang-orang yang punya histori atau background yang punya kekerasan. Orang-orang yang juga justru melakukan kejahatan. Harusnya tidak demikian. Dan ketika Allah menunjuk bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk menjadi alatnya, itu justru menimbulkan keresahan baru bagi Nabi Habakuk. Nah sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, dari jawaban Allah ini, jawaban Allah yang justru memakai bangsa Babel, bangsa yang juga melakukan kejahatan, kita belajar bahwa Allah dapat bekerja dengan cara yang mungkin tidak kita pahami. Dan Allah juga bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat perpanjangan tangannya untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan mungkin saja sahabat GPIB, pertanyaan kritis Nabi Habakuk yang menilai seolah-olah Allah hanya berdiam diri saja ketika melihat orang berbuat kejahatan, justru pertanyaan yang sama timbul dalam hati kita. Tuhan, kok aku sudah beribadah, aku rajin melayani di gereja, tapi kenapa hidupku dilanda penderitaan? Sedangkan dia yang kita tahu bahwa hidupnya tidak melakukan dan tidak mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kok malah baik-baik saja? Kok malah kehidupannya kelihatannya enak-enak saja? Seketika kita mulai meragukan eksistensi Allah. Di manakah keadilan Allah di tengah-tengah penderitaan yang sedang kualami? Sampai kapan aku harus mengalami kesusahan ini? Seperti seruan Nabi Habakuk dalam pembacaan kita pagi hari ini. Namun sahabat GPIB, ketika kita baca dalam Habakuk pasal 2 ayat 3, kita akan melihat kelanjutan respon Nabi Habakuk ketika melihat tindakan Allah. Dia tidak hanya berhenti pada keraguan, tapi dia justru menyampaikan pernyataan iman. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Dalam ayat ini menunjukkan adanya sikap kepasrahan atau penyerahan diri Habakuk kepada Allah di tengah-tengah segala tantangan masalah sosial yang dihadapinya. Nabi Habakuk tidak memegang pendapat sendiri, tapi justru dia memegang pengharapan bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan memegang kendali atas kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepadanya.
Lewat pembacaan firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa Allah bisa memakai siapa saja dengan cara apa saja yang mungkin tidak terpikir dalam pikiran kita sebagai manusia. Dan Allah adalah Allah yang berkuasa. Dilihat bagaimana kita. Bagaimana kita mau memberi kepasrahan kepada Tuhan sebagaimana Nabi Habakuk yang dia contohkan dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam pembacaan firman Tuhan ini juga kita belajar. Mari kita juga mau menegakkan keadilan. Ketika kita ditempatkan di mana saja, mari berjuang. Mari mengusahakan mewujudkan keadilan, berlaku adil kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita menutup perenungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami, meneguhkan iman kami serta mengajar kami untuk tetap percaya kepada kedaulatan-Mu di tengah berbagai pergumulan dan ketidakadilan hidup. Kami mau memohon, tolonglah kami, agar tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan, bagi seluruh gereja-Mu, dimanapun berada, khususnya GPIB, kiranya Engkau memelihara gereja-Mu, para pelayan yang ada di dalamnya untuk setia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa menjadi terang dan garam di tengah dunia yang penuh tantangan. Kami mau menyuarakan keadilan, berlaku adil, kasih, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup. Engkau mengetahui mereka yang sedang sakit, mereka yang baru saja dilanda duka cita, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, konflik keluarga maupun tekanan dalam pekerjaan dan pelayanan. Kiranya ya Tuhan, Engkau kuatkanlah iman mereka, hiburkan hati yang terluka, dan berikan pengharapan baru, agar mereka tetap percaya bahwa Engkau memegang kendali atas kehidupan mereka. Kami pun mau berdoa ya Tuhan, bagi dunia yang sedang dilanda berbagai krisis, konflik, dan ketidakadilan, intoleransi yang ada. Kiranya Engkau menghadirkan damai sejahtera-Mu. Engkau memulihkan relasi yang rusak serta menolong umat manusia untuk mau hidup dalam kasih dan saling menghormati. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menantikan waktu-Mu dengan setia sebagaimana Nabi Habakuk yang tetap berharap kepada Tuhan. Teguhkanlah iman kami untuk berserah penuh, berpasrah diri kepada kehendak-Mu, dan percaya bahwa rencana-Mu selalu baik dan keadilan-Mu pasti dinyatakan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali